Salam saudaraku, kembali dengan renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang tugas penting. Menjadi orang percaya adalah perjuangan berat, sebab harus menjadi bagian dalam rencana Allah untuk dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14 mengatakan, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Di sini terdapat pernyataan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan maksudnya adalah hari di mana Allah mengakhiri sejarah dunia. Ini berarti iblis atau Lucifer beserta pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengakhiri sejarah dunia bisa dipercepat oleh orang-orang percaya. Ini berarti orang percaya dilibatkan dalam penentuan waktu diakhirinya sejarah dunia. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 tertulis, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dari ayat ini jelas sekali petunjuk mengenai peran orang percaya yang sungguh-sungguh yang dikatakan sebagai tidak menyayangi nyawa. Kedatangan Tuhan Yesus menunggu genapnya jumlah orang yang rela kehilangan nyawa karena dibunuh. Saudara, kata dibunuh dalam teks aslinya menggunakan kata apokteino. Kata ini secara metafora juga berarti memadamkan atau menghapuskan, yaitu menghapuskan kehidupan atau nyawa. Dalam teks aslinya kata nyawa terjemahan dari psyche, yang menunjuk pada pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Kata dibunuh bisa bicara fisik, tetapi juga bisa secara psikis. Kalau hanya secara fisik, berarti yang bisa mengalahkan iblis hanya mereka yang mengalami aniaya fisik. Padahal firman Allah mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11, kata perkataan kesaksian orang percaya adalah kehidupan yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dalam Wahyu 12 ayat 11. Hal ini penting untuk dipelajari sebab yang bisa mengalahkan iblis bukan hanya darah Yesus, melainkan juga perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai di dalam maut. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa di sini bukan hanya mereka yang mengalami aniaya fisik dan dibunuh secara fisik, melainkan mereka yang rela tidak menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup tidak menyayangkan nyawa pada
zaman ini. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 dan pasal 16 ayat yang ke-25, saudara bisa buka. Dalam hal ini dibutuhkan perjuangan yang berat. Saudara, yang dimaksud dengan perkataan kesaksian, yaitu kesaksian mereka yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, adalah kehidupan yang diperagakan oleh Yesus, di mana Yesus rela melepaskan segala sesuatu demi kepentingan kerajaan Bapa. Tidak menyayangkan nyawa juga berarti tidak memiliki kesenangan atau keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini sama dengan berusaha menjadi Corpus Delicti. Sejatinya inilah isi dan kualitas kehidupan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Ia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjuangan seperti ini juga telah dialami oleh Paulus, bahwa darahnya siap dicurahkan demi pelayanan bagi jemaat Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 menyebutkan, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara-saudara, inilah standar anak-anak Allah, yaitu rela melepaskan nyawa bagi saudara-saudara yang lain. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yesus memberikan syarat untuk tidak menyayangkan nyawa kalau mau menjadi pengikutnya. Seorang yang bisa menjadi Corpus Delicti, itulah yang disebut dengan Corpus Delicti, adalah suatu fakta yang membuktikan bahwa sebuah kesalahan telah dilakukan. Artinya bisa membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh iblis dan Yesus sudah melakukannya. Adalah orang-orang yang benar-benar rela menjadi seperti Yesus juga, dengan kerelaan mempertaruhkan apapun yang ada padanya. Merekalah orang yang tidak menyayangkan nyawa seperti Yesus. Orang percaya seperti ini meneladani sikap hidup Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang yang layak disebut Kristen, seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahwa hidup di dunia bukan untuk menikmati isi keindahan dunia dengan segala hiburannya, melainkan untuk bekerja menggenapi rencana Bapa. Bagi kita orang percaya, kita meneruskan tugas penyelamatan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tulisan Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 menunjukkan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Kata mempercepat di sini menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang ditentukan oleh Allah Bapa bersifat fleksibel atau relatif. Tuhan Yesus mengatakan bahwa masa dan waktu pemulihan kerajaan Israel ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kata kuasa di sini adalah exousia, yang lebih tepat dipahami sebagai hak. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Yesus bahwa dirinya tidak berhak memberikan posisi atau kedudukan bagi orang percaya. Hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan Yesus, Bapa yang berhak menyediakannya atau menentukan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa Bapa menentukan orang-orangnya, tetapi juga bisa
menunjuk jumlah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Semakin banyak orang percaya diproses untuk semakin seperti Yesus, berarti semakin tercukupi jumlah orang percaya yang menjadi corpus delicti. Ini berarti semakin cepat sejarah dunia berakhir dan iblis dihukum. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya. Amin.